Tapi sayangnya aku nggak berani ngerekomendasiin produk ini ke teman-teman semua karena katanya produk ini ilegal. Ini adalah produk yang harus dipakai dengan benar-benar hati-hati sekali karena memang peringatannya pun di botolnya tuh benar-benar banyak banget. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prita Priyono. Buat kalian yang baru, aku ucapin selamat datang. Hai, kenalin nama aku Prita, mudah-mudahan betah di channelnya aku. Hari ini teman-teman, aku balik lagi dengan konten review produk, tapi video review yang mau aku bawakan hari ini sedikit berbeda dari video review aku biasanya. Karena walaupun produk yang akan aku review hari ini hasilnya benar-benar nyata dan bagus banget di kulit aku, tapi aku tidak akan merekomendasikan produk ini buat dipakai sama kalian semua, terlepas dari apapun jenis kulit dan permasalahan kulit kalian. Dan produk yang mau aku review hari ini adalah ini dia, The Ordinary AHA 30%, BHA 2%, Peeling Solution. Untuk produk ini sendiri sebenarnya aku udah beli sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini udah segini setahun tapi nggak habis-habis. Dan sebenarnya juga produk ini hype-nya udah lama juga ya, lumayan sekitar 2 atau 3 tahunan yang lalu kalau aku nggak salah. Tapi belakangan skincare ini viral lagi gara-gara aplikasi TikTok. Jadi ini hype banget dan sekarang ini di online shop produk ini bener-bener high demand banget. Dulu aku beli produk ini sekitar 220, pokoknya dia nggak nyampe 250.000 untuk satu botol. Tapi sekarang kalau kalian cek di e-commerce, di internet, semua online shop yang ngejual produk ini jual di atas 450.000, bahkan ada yang ngejual sampai 600.000. Kayak udah gila. Untuk packagingnya dia kelihatan kayak packaging serum biasanya, bentuknya kaca, beneran kaca. Biasa aja, di depannya cuman ada tulisan The Ordinary, nama brandnya, dan nama produknya langsung AHA 30% plus BHA 2% Peeling Solution 10 menit exfoliating facial pH 3,6. Udah cuman kayak gitu aja. Di packagingnya dia nggak ada klaim apapun kayak ini bisa mencerahkan, ini bisa menghilangkan jerawat dan bla 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 sebagainya, nggak ada. Jadi cuman plek kayak gini aja. Dan ini juga berlaku untuk semua produk The Ordinary. Jadi kayak The Ordinary Niacinamide juga kayak gitu. Jadi cuman tulisannya The Ordinary Niacinamide 5%, kalau aku nggak salah kayak gitu. The Ordinary Caffeine 3%. Jadi kayaknya memang produk-produk The Ordinary ini ditujukan untuk orang-orang yang memang udah paham skincare, atau minimal untuk orang-orang yang tidak malas membaca websitenya mereka, websitenya The Ordinary. Untuk di bagian belakangnya segini panjang, ini isinya adalah direction ya, cara penggunaan, dan caution, peringatan sama kalian kalau kalian habis menggunakan produk ini atau selama penggunaan produk. Untuk dispensernya dia tuh lebih kayak serum biasa gitu ya, bentuknya pipet tetes. Dan untuk cairannya ini warnanya merah marun, merah keunguan gitu. Dan untuk teksturnya sendiri kalian bisa lihat dia tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu cair kayak gitu. Untuk cara pakainya ini gampang banget, sama seperti pemakaian serum pada umumnya. Jadi tinggal ditetesin aja 5-10 tetes ke kulit wajah, terus diratakan. Setelah merata ke seluruh wajah, tinggal ditunggu sekitar 10 menit maksimal dan bilas pakai air. Jangan lupa setelah itu dikeringkan dengan kain yang lembut. Dan setelah kering akan langsung berasa kulit jadi lebih halus. Ingredientsnya dia nggak neko-neko ya, dia langsung tulis di depan dia mengandung AHA 30% dan BHA 2% sesuai dengan nama produknya, dimana AHA yang terdapat dalam produk ini dia pakai glycolic acid dan BHA yang dia pakai dalam produk ini adalah salicylic acid. Selain itu dia juga mengandung aloe vera dan hyaluronic acid yang berfungsi untuk melembabkan. Tapi intinya fungsi utama dari produk ini adalah untuk mengeksfoliasi kulit wajah, alias untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Pastikan sebelum kalian lanjut nonton video ini kalian udah paham betul tentang apa itu eksfoliasi, AHA, BHA, PHA. Kalau kalian belum paham, kalian boleh nonton dulu video aku yang ini. Sebelum lanjut nonton ini kalian tonton dulu itu supaya lebih paham, supaya kita lebih nyambung ke depannya, supaya kalian nggak bingung, nggak gampang kakak ini ngomong apa sebenarnya. Ini linknya nanti akan aku taruh di description box.
sendiri dari packagingnya memang dia tidak ada mengklaim apa-apa, apakah untuk mencerahkan, apa ngangkat jerawat dan sebagainya. Tapi karena fungsi utamanya adalah tadi mengangkat sel kulit mati, mengeksfoliasi, maka efek yang didapat setelah penggunaan produk ini adalah kulit menjadi terlihat lebih cerah, lebih sehat, lebih glowing. Tekstur kulit menjadi lebih bagus, flek-flek hitam berkurang, dan warna kulit wajah jadi lebih merata. Terus karena dia juga ada kandungan BHA-nya berupa salicylic acid, maka fungsinya pasti juga bisa untuk mengempesin jerawat dan menghilangkan noda-noda bekas jerawat juga. Sebelumnya aku jelasin dulu tipe kulit aku. Tipe kulit aku tuh adalah kombinasi normal to oily. Jadi di bagian U-zone itu normal, di bagian T-zone itu oily, berminyak, tapi nggak sampai yang berminyak parah. Terus tidak acne prone dan juga tidak sensitif. Dan sebelumnya sudah pernah menggunakan skincare yang mengandung acid alias skincare yang mengeksfoliasi. Seperti yang udah aku bilang tadi, aku pakai produk ini udah sekitar 1 tahunan. Jadi aku pernah pakai produk ini dalam segala kondisi kulit wajah. Aku pernah pakai pas kulit wajah aku lagi bagus-bagus aja, aku pernah pakai pas dia lagi breakout, lagi purging juga pernah. Pas kulit wajah aku sedang ada jerawat PMS, jerawat yang lagi matang pernah, jerawat yang udah mulai mau kempes pernah, jerawat yang udah kempes pernah, jerawat yang udah kering pernah, dan pas muka aku lagi tinggal sisa-sisa jerawatnya aja juga pernah. Pokoknya aku udah pernah pakai produk ini di segala kondisi tersebut. Untuk hasilnya setelah penggunaan produk ini itu memang berasa banget, kulit aku jadi berasa lebih cerah dan itu langsung ya. Jadi kalau misalnya malamnya pakai, besok paginya itu langsung benar-benar berasa cerah, dan cerahnya tuh beneran kelihatan. Bukan cuma aku yang sadar, tapi orang-orang di sekeliling aku juga sadar bahwa kulit aku berubah, kelihatan jadi lebih cerah, dan itu langsung besokannya langsung berasa gitu. Terus yang langsung berasa efeknya juga adalah setelah dibilas, kulit itu akan langsung berasa jadi lebih halus, kayak lebih lembut aja gitu, enak banget kalau dipegang. Dan efek lain adalah jerawat aku kalau habis pakai ini tuh beneran cepet banget kempes gitu ya. Jadi jerawat yang radang tuh jadi lebih cepet kempes, jadi nggak berasa sakit banget. Terus dia juga cepet keringnya, yang udah kempes tuh cepet kering. Terus hebatnya lagi, bekas-bekas jerawat pun itu cepet banget pudarnya setelah menggunakan produk ini. Dan bukan cuma bekas jerawat aja yang cepet pudar, tapi juga flek-flek hitam. Jadi ini kayak produk, oh gila, bagus banget gitu. Untuk penggunaannya di kulit aku ini tidak ada menimbulkan iritasi, tidak menimbulkan breakout, tidak menimbulkan purging juga, walaupun ini AHA-nya sampai 30%. Masih berasa nyaman-nyaman aja pemakaiannya selama 1 tahun ini di kulitnya aku. Rasanya pada saat pemakaian si produk ini tuh kalau di kulitnya aku memang agak berasa kayak sedikit gatel, terutama di bagian jidat sama hidung. Tapi gatelnya bukan sampai gatel yang gatel nggak enak itu, enggak. Gatelnya cuman ya gatel biasa aja, nggak sampai mengganggu gitu. Nggak ada rasa pedih, panas, kayak kebakar, atau kayak rasa kecucuk-cucuk jarum, bahkan rasa kayak digigit semut pun itu nggak ada sama sekali di kulit aku. Cuman ya biasa aja gatel yang biasa gitu, gatel yang nggak sampai ngeganggu. Dan rasanya ini juga sama ya, baik aku pakai pas muka aku lagi bagus-bagus aja, atau misalnya pas aku pakai sedang ada jerawat matang, sedang ada jerawat yang mau kempes, sedang ada bekas jerawat yang mau hilang, atau pada saat sedang purging, pada saat sedang breakout, itu rasanya tetap sama, cuman gatel doang. Jadi walaupun dipakai sedang ada jerawat yang matang, dia nggak bikin jerawatnya jadi bertambah lebih gatel gitu, nggak. Jadi tetap sama aja, rasa gatelnya tetap di situ-situ aja ya, di bagian dahi sama hidung aja. Cuman memang setelah penggunaan produk ini tuh berasa banget kulit jadi lebih kering. Keringnya tuh beneran berasa sampai berasa kayak agak-agak ketarik-tarik gitu. Terutama kalau di aku ya, itu di bagian jidat dan di bagian pipi sini tuh kayak, itu tuh berasa banget kayak ketarik-tarik gitu. Makanya setelah menggunakan produk ini, aku bakalan langsung cepet-cepet pakai toner, essence, ataupun serum yang fungsinya untuk hydrating atau ngelembapin kulit aku. Tapi harus diingat, produk toner, essence, serum, atau krim yang kita pakai setelah produk ini itu adalah produk yang memang fungsinya hanya untuk melembabkan aja, yang nggak punya kandungan bahan aktif lainnya. Jadi bahan aktif apa aja yang nggak boleh dipakai setelah menggunakan produk ini? Yang pertama tentunya ada bahan aktif yang bisa mengeksfoliasi juga, itu adalah
adalah AHA, BHA, dan PHA. Apa-apa aja yang termasuk AHA, BHA, dan PHA, kalian boleh nonton dulu video yang ini supaya lebih paham. Yang kedua, retinol, retinoid acid, dan turunan-turunannya vitamin A itu nggak boleh dipakai setelah pakai ini. Yang ketiga itu vitamin C, itu juga nggak boleh karena cara kerja mereka berdua itu akan tabrakan. Kalau dipakai malah nimbulkan gosong di kulit kita, kayak kebakar, kemerahan, bahkan sampai kulitnya kebakar menghitam gitu loh, gosong. Jadi tidak boleh dicampur penggunaannya. Selain itu ada juga bahan yang bukan bahan aktif tapi nggak boleh dicampur penggunaannya setelah menggunakan produk ini, itu adalah niacinamide. Itu tidak boleh digunakan minimal 8 jam setelah menggunakan ini. Jadi pastikan sudah lewat 8 jam 10 jam setelah menggunakan produk ini, baru kalau mau pakai produk yang ada kandungan niacinamide-nya itu baru boleh dipakai setelah 8 jam minimal atau 10 jam biar lebih aman. Selain itu, tentu saja juga harus menghindari eksfoliasi fisikal kayak penggunaan scrub atau masker yang mengandung scrub yang ada butiran kecil-kecil yang bisa menggesek-gesek wajah, atau penggunaan cleansing brush, cleansing tool yang bisa mengeksfoliasi ngangkat sel kulit mati secara fisikal, itu juga harus dihindari ya. Juga mau jelasin banyak banget notes, catatan, dan peringatan selama atau setelah menggunakan produk ini. Jadi yang pertama adalah gunakan produk ini dalam kondisi wajah yang tidak basah alias kering ya. Jadi kalau misalnya habis cuci muka, pastikan mukanya itu udah dielap dengan benar sampai air di mukanya itu semuanya udah kering, baru boleh gunakan produk ini. Terus selanjutnya, penggunaan produk ini harus menghindari daerah di sekitar mata, dan pada saat dibilas pun harus dihindari kontak langsung produk ini dengan mata karena ini benar-benar bahaya banget. Terus produk ini setelah dipakai kan didiamin tuh. Nah, produk ini tidak boleh didiamkan lebih dari 10 menit karena ada kemungkinan bisa menimbulkan iritasi. Produk ini juga tidak disarankan untuk dipakai lebih dari 2 kali seminggu. Juga tidak disarankan digunakan oleh teman-teman yang punya kulit sensitif. Karena di aku aja yang kulitnya nggak sensitif itu lumayan agak gatel-gatel. Apalagi buat teman-teman yang kulitnya sensitif, pasti bakalan berasa banget di kulit. Terus juga karena produk ini mengandung AHA dan BHA, di mana AHA dan BHA itu membuat kulit kita menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari, maka pas malamnya kita pakai produk ini, pastikan besok paginya kalian menggunakan sunscreen supaya bisa lebih melindungi kulit dari paparan sinar matahari, supaya kulit jadi tidak gosong atau kemerahan. Untuk minus dari produk ini, jadi menurut Dr. Richard Lee, itu kalian boleh cek juga di YouTube-nya, produk ini tidak terdaftar di BPOM. Kalian boleh cek langsung ke situsnya di www.pom.go.id. Kalau kalian cari produk di Ordinary, maka untuk di Ordinary yang AHA 30% plus BHA 2% Filling Solution ini tidak terdaftar di websitenya BPOM. Jadi kemungkinan besar produk ini adalah produk ilegal distribusi yang izin edarnya di Indonesia itu tidak ada. Dan karena produk ini kemungkinan besar adalah ilegal distribusi, maka mungkin juga ini adalah produk yang diselundupkan. Pak, produk ini tidak bisa terdaftar di BPOM. Kalau menurut aku adalah karena produk ini kan AHA 30% plus BHA 2%. BHA yang boleh beredar di pasaran itu memang maksimalnya adalah 2%, which is dia masih aman. Tapi untuk AHA-nya 30% ini yang menurut aku agak sedikit terlalu tinggi. Di Indonesia, AHA yang boleh beredar di pasaran itu adalah 10% ke bawah. Jadi kalau AHA dengan kandungan 10% ke bawah itu masih boleh ada dalam kosmetik, boleh dijual bebas di pasaran, dan boleh dijual langsung kepada konsumen. Tapi kalau AHA-nya 10-20% itu harus diresepkan oleh dokter dan harus diaplikasikan langsung oleh dokternya. Kayak gitu. Sementara ini AHA-nya 30%, dimana menurut BPOM AHA 30% itu harus diaplikasikan langsung oleh dokter kulit. Jadi menurut aku make sense, kayak produk ini tiba-tiba viral lagi, booming lagi, hype lagi, tapi karena dia ilegal, dapat barangnya juga susah gitu kan. Sementara high demand nih, permintaan tinggi,
Jadi produk ini dijual sampai harga 450.000, bahkan ada yang jual 600.000 karena memang produknya sedang banyak banget yang cari. Nah, ya aku bilang aku mereview produk kali ini itu bukan untuk ngeracunin kalian, bukan untuk merekomendasikan produk ini ke kalian walaupun ini memang kerjanya bagus, tapi lebih ke supaya kalian bisa lebih paham aja, lebih teredukasi tentang produk ini, hingga akhirnya kalian bisa jadi lebih bijak kalau misalnya kalian memilih sebuah produk skincare yang mau kalian pakai untuk kulit kalian. Nah, efek sampingnya apa kak? Memangnya kalau kandungan AHA-nya terlalu tinggi, efek samping kalau misalnya penggunaan AHA terlalu tinggi itu tentu saja bisa bikin iritasi. Kandungan yang nggak tinggi aja pada kulit yang memang nggak tahan tuh bisa bikin iritasi. Apalagi pada konsentrasi AHA yang lebih tinggi sampai 30%, dia lumayan sangat tinggi sekali gitu ya, bikin iritasi, kemerahan, terbakar, kulitnya rusak, bahkan ada yang pernah sampai infeksi. Jadi intinya adalah pinter-pinter kalian dalam memilih skincare, lebih bijaklah dalam memilih skincare. Pastikan kalian udah paham dulu kondisi kulit kalian seperti apa, tipe kulit kalian seperti apa, kebutuhan kulit kalian seperti apa, terus apa yang bahaya dan apa yang boleh, apa yang nggak boleh dipakaikan ke kulit kalian. Pastikan kalian udah paham dulu kalau kalian mau nyoba-nyobain berbagai macam skincare. Kalau di aku sendiri, seperti yang aku bilang tadi, aku udah pakai produk ini sekitar 1 tahunan, tapi memang masih banyak isinya, nggak habis-habis juga, dan belum pernah ada efek yang kayak bikin kulit aku jadi kayak rusak atau apa. Bahkan breakout dan purging pun itu nggak pernah ada di kulit aku, nggak pernah terjadi selama atau setelah penggunaan produk ini selama setahunan ini. Cuman memang walaupun di peringatan dia di sini dibilang gunakan produk ini tidak lebih dari 2 kali seminggu, aku pribadi tidak pernah menggunakan produk ini 2 kali seminggu. Aku pakai produk ini tuh seminggu sekali, itu udah paling maksimal banget seminggu sekali, karena aku bener-bener takut banget menggunakan produk ini sebenarnya. Jadi aku bener-bener hati-hati gitu dalam penggunaannya. 2 minggu sekali pernah, 3 minggu sekali pernah, sebulan cuman sekali juga pernah. Makanya dalam setahun aku makainya tuh isinya tuh masih baru lewat setengah dikit gini loh, karena memang makainya sejarang itu. Makanya juga dia hemat banget lama habisnya, karena memang aku bener-bener menjaga gitu ya, nggak terlalu sering pakai ini. Dan kalau dibilang durasinya itu tadi 10 menit, aku pribadi nggak pernah mendiamkan produk ini selama 10 menit di kulitnya aku. 5 menit, paling lama 7 atau 8 menit aku udah bilas lagi pakai air, karena memang aku setakut itu pakai produk The Ordinary yang ini. Jadi kesimpulannya dari video hari ini adalah aku tidak meracuni kalian ya teman-teman, tapi memang produk ini hasilnya bagus banget di kulitnya aku. Hasilnya bener-bener nyata banget, hasilnya wow banget gitu, kayak habis keluar perawatan dari klinik gitu. Tapi memang produk ini menurut Dr. Richard Lee ini adalah ilegal distribusi, dan dia tidak terdaftar juga di BPOM, dan kandungan AHA-nya juga ini terlalu tinggi ya, 30%. Jadi menurut aku balikin lagi ke kalian, aku tidak merekomendasikan produk ini sama sekali ke teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman tetap ngeyel, tetap mau pakai, ya silakan aja, tapi resikonya ntar ditanggung sendiri. Jangan pas mukanya tiba-tiba kenapa-kenapa kalian komen di YouTube-nya aku. Jangan, aku tidak merekomendasikan produk ini. Sekali lagi, aku tidak merekomendasikan produk ini ke teman-teman. Kalau teman-teman pengen pakai produk peeling yang ada kandungan AHA dan BHA-nya, ada kok produk peeling yang kandungannya lebih rendah daripada ini ya. Kalau ini 30% AHA-nya, kayak something kalau nggak salah itu AHA-nya cuma 3%. Terus ada juga Avoskin kalau aku nggak salah, itu kandungannya juga kayaknya rendah juga. Jadi kalau misalnya mau pakai produk peeling, coba pakai produk peeling yang kandungan AHA-nya lebih rendah, yang memang sudah terdaftar di BPOM atau minimal udah ada izin edar dari Dinkes, Dinas Kesehatan Republik Indonesia. So ya segitu aja video aku untuk hari ini. Mudah-mudahan ada lah ya manfaatnya, mudah-mudahan ada lah gunanya untuk teman-teman semua, minimal bisa nambah pengetahuan, edukasi teman-teman tentang skincare, terutama tentang produk ini. Jadi jangan karena viral di TikTok, karena sedang hype, terus
kata orang-orang bagus, oke, aku akan langsung beli. Jangan. Yang mudah-mudahan lebih dipikirkan kembali, lebih bijak lagi dalam memilih skincare, terutama setelah nonton video aku. Jadi segitu aja. Terima kasih banyak udah nonton, dan terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman. I'll see you guys sama next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.